akan ada kemajuan Jawa Barat. Kalau apa? Tapi orang-orang miskin tetap aja nggak bisa sekolah di situ karena mahal dia pungut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji Prabowo, para menteri, para ustadz mungkin terkejut teman-teman melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Ya, Kang Deddy bicara soal gak ada kemajuan di Jawa Barat khususnya. Ya, kalau pemimpinnya memikirkan diri sendiri, rakus, suka duit, seperti itu ya teman-teman. Dan Kang Deddy di sini marahin ya semua pejabat yang mana nggak sesuai dengan aturan, yang mana ya kerjanya cuman mohon maaf ya seenaknya gitu. Rakyat kasihan teman-teman. Luar biasa Kang Deddy. Coba kita simak dulu ya pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Makanya nanti pemerintah harus menetapkan batasan sekolah itu harus berapa sih standar pungutannya maksimal. Dan sekolah yang sudah 5 juta uang pangkalnya sekolah SD, SMP 10 juta yang tiap bulan bayarannya 500.000 nggak boleh lagi terima bos dong. Nggak boleh lagi dia terima bantuan pemerintah. Kenapa? Dia sudah swasta murni, Pak. Swasta murni artinya sudut pandangnya sudah bukan lagi sudut pandang pendidikan. Dia sudah seperti PT, Pak. Yang yayasan-yayasan itu banyak orang statusnya ASN, bahkan sampai kepala sekolah, bahkan pemilik yayasannya ASN tapi nggak pernah kerja. Ya kerjanya di yayasannya itu. So kalau saya mau ngomong terus terang aja gitu. Ini sekolah, ini pandangan saya. Terusin mantan Bupati Purwakarta Pak Deddy Mulyadi. Ya. Apa tanggapan Deddy? Ya, terima kasih. Orang Sunda juga. Baik, terima kasih Bang Karni. Orang Sunda itu akrab sekali dengan amplifier. Jadi amplifier. Jadi rata-rata masjid di Jawa Barat, di Banten itu pakai amplifier. Itu pengeras suara atau toa. Ya, jadi toa itu kan di atas besar, kemudian alat untuk mengaturnya itu besar kecil atau mematikan menghidupnya disebutnya amplifier. Jadi bukan hal yang baru bagi saya kalau yang ujungnya fire itu. Nah, tetapi yang paling penting adalah dalam sudut pandang saya, memang secara umum masyarakat Indonesia itu memiliki kegandrungan sejarah. Dia rindu sekali terhadap nilai-nilai masa lalu dan untuk diaplikasikan dalam masa kini. Tetapi yang menjadi problem adalah selalu menemukan guru yang salah. Nah, dalam perspektif ini saya melihat bahwa justru kita kalau kalangan birokrasi harus mengambil pembelajaran. Misalnya kasus Raja Sejagat itu, Raja Agung Sejagat itu, saya diskusi dengan teman-teman. Justru yang saya diskusikan adalah tata nilai seninya. Misalnya rombongan helaran kata orang Sunda, atau kemudian di situ karyaannya atau rombongan pawainya itu cukup menarik. Pakaiannya cukup menarik, penataan upacaranya relatif apik, kemudian sampai ajudan rajanya juga hebat, pakaian rajanya juga bagus. Artinya apa yang harus diambil pelajaran? Bahwa birokrasi harus mencoba jangan kalah sama mereka. Yang digajinya besar, kemudian bajunya tidak menarik, itu birokrat dari Senin sampai Jumat itu. Upacaranya tidak menarik, tidak menjadi tontonan. Kenapa? Karena dalam birokrasi kita itu ada yang hilang, itu ruh kebangsaan. Kenapa ruh kebangsaannya hilang? Karena tatanya menjadi tata yang normatif, yang kaku, yang dibuat dalam tata aturan yang kaku itu melahirkan ketidakkreatifan, sehingga peningkatan tunjangan kinerja daerah dalam setiap tahun tidak mempengaruhi kinerja. Kenapa? Ruhnya hilang, ruh pengabdiannya. Kenapa? Nilai-nilai ikatan sejarah masa kini dengan masa lalunya hapus. Pengabdiannya menjadi tidak jelas, arahnya pengabdiannya kemana. Sedangkan misalnya seorang raja walaupun palsu bisa membuat histeria para pengikutnya. Apa yang harus dilakukan oleh birokrat kita? Kenapa tidak meniru kecerdasan mereka? Kenapa tidak sekreatif mereka? Kenapa kepala dinas kebudayaan tidak sekreatif ratu yang tadi? Nah, sehingga kalau kemudian
kemudian para arsitektur mulai belajar kembali pada situs sejarah kita, kemudian para penulis sastra belajar lagi pada sejarah kita, kemudian menciptakan birokrasi menjadi seorang sastrawan, jadi suratnya menjadi menarik, kalimatnya menjadi kalimat pujangga, sehingga ketika seorang bupati, ketika seorang gubernur berkirim surat pada masyarakat, suratnya dibaca dengan baik. Kenapa? Karena susunannya karya sastra. Kalau surat sekarang birokrasi, pasti dimulai dengan kalimat, disampaikan dengan hormat, semuanya rata. Atau masih mending disampaikan dengan hormat, dipermaklumkan dengan hormat, menganggap rakyatnya itu orang gila. Ini kan problem kita. Sehingga karena ini problem kita, bagi saya ini kan karena Mas Sujiwo Tejo agak kurang produktif. Jadi jarang sekali membuat pertunjukan teater yang menarik, drama yang menarik. Masyarakat kita sudah kehabisan tontonan yang menarik dan berkualitas. Jadi muncullah tontonan yang ada di Jawa Tengah, di Projo, dan di Jawa Barat, di Bandung. Tinggal yang menjadi persoalan adalah kalau ingin jadi raja, menurut saya siapapun berhak untuk mendeklarasikan diri menjadi raja, asal punya syarat untuk menjadi seorang raja. Dia itu punya kekayaan yang cukup, punya pengetahuan yang luas, sehingga deklarasinya memakmurkan rakyat, membagi hartanya, bukan mengut iuran. Karena rakyat udah bosan dengan iuran dalam setiap bulan. Kan ini yang menjadi problem. Kalau Sunda Empire apa tanggapannya, Mas Dedi? Ya, Sunda Empire itu ya, kalau dari sisi tata kalimat sebenarnya mengejar pada aspek falsafah ajaran Pajajaran Siliwangi. Yang disebut dengan Sunda itu adalah nilai-nilai ajaran yang mengajarkan tentang kearifan matahari, kearifan gunung, kearifan laut, yang melahirkan ajaran Tritangtu di Buana, yaitu melahirkan ajaran satu, tata rasa, dua, tata negara, yang ketiga tata buana. Dan itu sebenarnya ajaran lingkungan, di mana manusia Sunda itu menganut falsafah papat kalimat pancet, bersatunya diri dengan kesemestaan. Kalau begitu layak dong Sunda Empire di bawah di atas sebuah kerajaan di dari dunia. sisi nilai, bukan teori-teori. Jadi kalau nilai ajaran kan Sunda mengajarkan tentang manusia itu sama, manusia setara, dan itu kan ajaran PBB. Manusia itu setara, yang disebut dengan pajajaran, saamparan. Kalimat sa itu kalimat penyatuan manusia, Tuhan dan alamnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang bertuhan tidak boleh nebang pohon sembarangan. Siapa yang bertuhan tidak boleh mencemari sungai. Siapa yang bertuhan tidak boleh menebas batu. Dan ini yang menjadi problem di masyarakat Sunda secara umum, tidak memahami ajaran Tritangtu itu. Tetapi bukan wilayah teritori yang dikasih pangkat, justru kepangkatan itu bertentangan dengan ajaran Pajajaran. Karena rajanya juga nggak punya istana yang megah, dia berkeliling. Dia kerajaan itu di mana-mana kok. Pentagon aja di bawah dia. Kita lihat pemirsa. Pemerintah itu kan yang bekerja, itu kan yang ditugaskan untuk bekerja. Misalnya, apakah gubernur membangun jalan? Tidak. Yang membangun jalan itu adalah kontraktor. Kontraktor tidak juga membangun jalan. Yang membangun jalan itu pekerja. Yang dia belah batu, sopir terkirim batu, tukang mesin bilas, tukang aspal, dan sejenisnya. Mereka yang bekerja kan. Yang lainnya kan sebenarnya hanya mengorkestrasi. Maka gubernur itu tugasnya adalah mengorkestrasi dari seluruh kepentingan itu. Nah, karena dia mengorkestrasi seluruh kepentingan itu, maka ada kalimat Sunda. Pemimpin itu kudu kaluhur sirungan kehandap akaran. Apa itu artinya? Pemimpin itu pikirannya harus sampai langit. Dia mampu berkomunikasi, bernegosiasi dengan tingkat tertinggi dalam sebuah wilayah. Artinya kalau saya harus bisa berbicara dengan presiden. Kemudian kehandap akaran, dia harus berakar pada lingkungan masyarakat, mengerti masalah. Setelah itu, kata orang Sunda, pemimpin itu kudu bisa nurus bumi, ngapak mega, lempang dina luhur cai. Apa itu? Dia harus mengerti kehidupan masyarakat yang ada di dasar bumi. Kemudian dia harus bisa terbang untuk mengembara, melihat kondisi masyarakat dari jarak jauh, dan kemudian lempang dina luhur cai, dia harus berjalan di atas semua kepentingan. Ada lagi orang Sunda bilang, pemimpin itu kudu hade gogog, hade tagog. Artinya, dia bicaranya bisa diterima, bahasanya dimengerti oleh masyarakat, penampilannya juga sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Ya. Pemimpin itu kudu hade congcot, hade bacot. Apa artinya? Bicaranya terbuka, tetapi harus rajin memberi. Ini kuliah yang berharga bagi saya ini. Nah, sekarang gini. Saya muridnya profesor. Seorang pemimpin, siapapun ya, atau apapun levelnya, itu kan punya target
punya KPI, Oke. punya roadmap, ya. Kalau di perusahaan, misalnya di bank itu kan punya target-target. Nah, apakah bisa kira-kira memberikan gambaran target strategi yang kira-kira kalau itu terwujud menjadi salah satu ukuran keberhasilan selama saya menjabat sebagai gubernur? Kepada diri saya sendiri saya mengatakan sukses kalau sudah tercapai ini. Kira-kira apa yang menjadi target sehingga masyarakat atau nurani kita sendiri mengatakan aku telah melaksanakan tugas dan amanat? Jadi kalau kata orang Sunda, pemimpin itu harus bisa mewujudkan masyarakat yang gemah ripah repeh rapi. Itu yang menjadi tagline Provinsi Jawa Barat sejak didirikan sampai hari ini. Kemudian masyarakat gemah ripah repeh rapi itu yang seperti apa? Gitu loh. Ada lagi orang Sunda ngomong, reaketan, reaketon, buncir leit, loba duit, bruk di juru, bruk di pantol, ngalayah di tengah imah, di pipir ayah petiken, di kolong ayah si jamrong, naparanggo ayah si jago. Apa itu artinya? Harus dimulai dari reaketan, kecukupan pangan. Keton harus cukup pangannya. Artinya ada industri pertanian yang setiap hari bergerak melahirkan produktivitas yang tinggi bagi kecukupan pangan minimal di Jawa Barat. Tapi kalau Jawa Barat kan berasnya sudah dipakai untuk nasional. Nah, kemudian buncir leit, maka kecukupan itu ditandai dengan terisinya gudang. Orang Sunda bilangnya gudang. Kalau kita mungkin gudang bulog, maka gudang bulognya itu harus penuh. Karena itu cermin dari kemakmuran negara. Ada ketenangan publik di situ. Ada berapa juta ton yang dibutuhkan untuk kepentingan rakyat Jabar. Maka di gudang-gudangnya itu, di leit-leitnya itu harus cukup. Karena orang Sunda itu bisa punya ukurannya. Ada padaringan di dapur. Kemudian ada leit, ada ayah goah. Kemudian ayah leit, ayah lumbung, ada tingkatan. Artinya apa? Ada kecukupan pangan di rumah, ada kecukupan pangan di rumah luar rumah tapi milik pribadi, ada kecukupan pangan di tingkat RT dan RW, ada kecukupan pangan di tingkat desa yang disebut dengan lumbung. Nah ini, kemudian bruk di juru, bruk di pantol, di layar di tengah imah, setiap rumah itu isinya makanan, panganan harus banyak. Nah kemudian di pipir ayah si jabring, di samping rumah itu harus ada kambing, karena kambing. Di kolong ayah si jamrong, kemudian di kolongnya juga ada ayam jago. Nah, ada kambing, ada domba dan ada kambing. Kemudian naparanggo si jago. Kemudian ada ayam. Nah sebenarnya kalau ngomong tentang konteks Pak Prabowo hari ini, Pak Prabowo ini kan lagi punya tekad untuk kecukupan pangan itu. Dan itu harus diterjemahkan lewat kinerja yang cukup dalam lingkungan masyarakat dan harus dimulai dari culture. Ya. Oke, Kang. Kita stop sejenak ya. Nanti bisa diteruskan. Saya mau bertanya gini nanti setelah istirahat. Bagaimana ide-ide filosofi warisan budaya seperti itu bisa dituangkan dalam satu kinerja yang terukur? Mengingat dulu penduduk Sunda kan masih sedikit, alamnya itu melimpah dan masih hidup pada masa agraris. Sedangkan sekarang masuk era industri, penduduk banyak dan sebagainya. Hingga pertanyaan saya, bagaimana local wisdom gambaran tadi bisa dituangkan sehingga nanti bisa ada ukurannya, KPI-nya, kira-kira seperti itu. Baiklah. Apakah itu ide mimpi? Apakah itu adalah filosofi kosong atau ideologi tanpa makna? Menurut saya itu ideologi terukur. Kemudian kerangka kerja yang bisa dibangun dalam sistematika berpikir yang teknokratik. Yang pertama adalah ketika saya memimpin, maka yang saya rumuskan apa? Kita memimpin sebuah daerah, maka kita harus berangkat dari tata ruang. Maka saya instruksikan pada Dinas PUTR, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, evaluasi tata ruang. Kenapa? Karena kita akan tinggal pada sebuah wilayah, di mana wilayah itu harus, kata orang Sunda, harus memiliki spirit Bihari, Kiwari, dan Poisu. Apa itu artinya? Ini wilayah yang harus terikat dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, maka hari ini Jawa Barat lagi terus menyusun perubahan tata ruang. Kenapa? Karena tata ruang yang dulu disahkan itu telah mengambil alih 1,2 juta hektar wilayah yang itu harusnya wilayah konservasi, wilayah ekologi, wilayah yang membuat rasa nyaman bagi warga tinggal pada sebuah wilayah yang ada ukurannya, dirubah menjadi wilayah properti. Kemudian wilayah properti ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan ekonomi, tetapi di sisi lain mematikan ekonomi. Maka saya langsung mengeluarkan surat edaran, yaitu peraturan gubernur tentang larangan alih fungsi lahan. Yang didasarkan oleh apa? Problematika banjir di Bogor, banjir di Depok, banjir di Kota Bekasi, di Kabupaten Bekasi, dan di Kerawang. Dan di berbagai daerah di Jawa Barat hampir masif. Maka itu ukuran pertama. Dan itu sudah perubahan. Sudah. Dan tata ruangnya lagi terus dibahas. Tapi sementara ini kita sudah berubah. Seluruh penambangan ilegal saya tutup. Yang legal pun yang menimbulkan problem lingkungan, konflik sosial, masyarakat meninggal lebih dari 150 orang.
seperti di Parung Panjang, saya tutup dengan berbagai resiko. Nah kemudian bangunan liar yang menutup areal sungai, menimbulkan banjir, merusak tata kelola sungai, saya bongkar. Bangunan liar yang mengambil sepadan jalan, saya bongkar. Kemudian saya integrasikan semuanya. Anak-anak studi tour yang membuat masyarakat orang tuanya miskin, karena mahal studi tour tetap harus dibayar, saya hentikan. Seluruh kontroversi itu melahirkan gejolak dari berbagai orang yang tidak puas. Tetapi semuanya terukur. Hari ini ketika orang berteriak dulu larangan studi tour akan membunuh pariwisata, sekarang terbalik. Angka kepariwisataan malah naik sepanjang 4 tahun. Terakhir ini yang tertinggi malah. Nah, kemudian juga tingkat kriminalitas turun. Kemudian berbagai problem yang terjadi di masyarakat, di jalan dicegat begal, di sini ada anak yang memukul sopir, cukup posting, kemudian muncul di media sosial, saya kirim ke Polda dalam waktu nggak terlalu lama langsung menangkap dan dengan cepat. Nah, seluruh rangkaian ini nanti akan terukur oleh apa? Survei. Kemudian angka kemiskinan menurun, itu kata BPS. Angka pertumbuhan ekonomi Jawa Barat melebihi nasional. Angka penganggurannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Tadi kita sudah mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang mana ya Kang Deddy membahas tentang kenapa sih ya di kita itu kalau masuk sekolah susah, apalagi warga setempatnya ya. Kenapa gitu, pertanyaan Kang Deddy? Padahal ya utamakan dulu warga setempatnya. Ya ini sudah sejak lama teman-teman seperti ini ya. Dengan ya katanya sistemnya lebih mengutamakan orang pintar. Kalau di sekolah-sekolah, mohon maaf ya, negeri seperti itu ya, harus seleksi dulu seperti apa. Ini udah kacau ya sistemnya, dan Kang Deddy merubah itu semua. Ya, Kang Deddy merubah itu semua. Ya, yang mana setara semuanya. Kita sekolah untuk belajar loh, bukan pinter-pinteran seperti itu. Kita untuk belajar teman-teman. Ya, kasihan nanti anak-anak kita yang dekat dengan sekolah, apalagi ya yang nggak mampu gitu, mohon maaf. Terus gimana sekolahnya? Ya, dan masih banyak kebijakan-kebijakan yang harus diperbaharui ya. Alhamdulillah ya, kita beruntung punya gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman, yang mana sangat begitu pro kepada rakyat ya. Kang Deddy sudah tegaskan itu ya. Dan tadi pun Kang Deddy membahas nggak ada kemajuan Jawa Barat kalau ya pemimpinnya masih rakus, masih mikirin diri sendiri. Nggak ada kemajuan Jawa Barat, nggak ada teman-teman ya. Luar biasa ya Allah ya. Semoga Kang Deddy sehat selalu ya teman-teman. Kita doakan sehat selalu, panjang umur ya teman-teman ya. Dan Kang Deddy pun menyatakan ya, kita sebagai pemimpin ya harus benar gitu, harus sikapnya harus benar ya, jangan memikirkan diri sendiri ya. Intinya kan seperti itu ya teman-teman. Oke, itu dia video kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.